Axel akan sepenuhnya sadar malam ini. Ya, kamu bujuk Axel. Kalau gagal, berarti hanya ada opsi kedua. Saya yakin Axel akan mengungkap satu hal yang penting. Saya butuh kamu di Indonesia, mengawasi lebih dekat. Baik. Di balik rutinitas akademik yang tampak normal dari kacamata orang awam, benak gadis itu sebenarnya sedang dihantam gelombang pikiran yang berlapis. Ia tengah terlibat dalam perbincangan mendalam yang emosional dengan Angelica. Dialog tersebut tidak berhenti pada satu subjek, melainkan meluas ke berbagai arah. Mulai dari esensi diri, trauma masa lalu, hingga isu kesehatan mental yang dipendamnya sendiri. Dalam momen yang rapuh itu, Akila memberanikan diri mengungkap sebuah rahasia besar. Ia berterus terang bahwa dirinya selama ini hidup dengan gangguan kepribadian BPD. Pengakuan itu terlontar begitu tulus, tanpa bumbu drama, seolah ia sudah mencapai titik jenuh untuk berpura-pura. Respons Angelica pun tidak menampakkan kepura-puraan sama sekali. Rasa pedih seketika menyelimuti hatinya begitu mendengar kejujuran yang menyayat itu. Muncul rasa terguncang, terkejut, sekaligus ketidaksiapan untuk menerima kenyataan pahit tersebut. Pikirannya dipenuhi tanda tanya besar mengenai bagaimana Akila bisa bertahan hingga titik ini. Tentang perjuangan apa saja yang telah dilalui sang gadis dan seberapa besar beban yang ia pikul sendirian. Tanpa instruksi logika, Angelica langsung mendekap erat tubuh Akila dalam sebuah pelukan. Tindakan itu bersifat naluriah, murni, dan membawa pesan emosional yang tak mampu diwakili vokal. Akila sempat terperanjat, namun perlahan ia justru merasakan kenyamanan yang tak terduga. Ada sensasi hangat yang asing, namun sangat menenangkan dalam dekapan hangat tersebut. Untuk kali pertama, ia merasa diterima secara utuh, tanpa penghakiman atau pertanyaan yang menyudutkan. Tanpa perlu merasa terganggu oleh tatapan belas kasihan yang berlebihan dari orang lain. Beban di dadanya seakan terangkat, meski kelegaan itu mungkin hanya bersifat sementara. Muncul sebuah perasaan terlindungi yang sangat jarang ia dapatkan selama hidupnya. Seolah-olah kebisingan dunia yang selama ini menyiksanya mendadak berubah menjadi kesunyian yang damai. Di sudut lain, tepatnya di area parkir, Mayang terbangun dari lelapnya di dalam mobil. Pandangannya masih samar saat ia menangkap sebuah visual yang memicu amarahnya seketika. Dari posisi itu, ia melihat dengan sangat jelas betapa dekatnya hubungan Akila dengan Angelica. Bahkan interaksi mereka dirasa terlalu intim untuk dua orang yang seharusnya tidak saling mengenal. Dalam sekejap, gelombang kekesalan mulai menguasai alam pikiran Mayang. Berbagai pertanyaan penuh kecurigaan pun mulai bermunculan di kepalanya. Apa sebenarnya tujuan utama yang sedang direncanakan oleh Angelica terhadap Akila? Mengapa sosok wanita itu terus-menerus muncul di setiap jengkal kehidupan sang gadis? Rasa tidak nyaman yang luar biasa muncul, beradu dengan kecemasan yang sulit dinalar dengan logika. Di tempat berbeda, Zara dan Fatah pun mulai mengendus adanya ketidakberesan dalam situasi ini. Intuisi mereka bekerja dengan tajam dan menyadari ada sesuatu yang sedang terancam. Mereka menduga kuat bahwa Akila sedang berada di taman sekolah ditemani oleh Angelica. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan Mayang akan menyergap mereka kapan saja. Keadaan ini berubah menjadi genting dan sangat rawan akan konflik terbuka. Sebab Akila benar-benar belum memiliki kesiapan mental untuk menghadapi fakta yang sesungguhnya. Zara dan Fatah pun bergegas pergi dengan niat mengintervensi sebelum segalanya menjadi kacau. Kabar mengenai situasi ini pun akhirnya sampai ke telinga Harry melalui informasi dari Fatah. Perasaannya seketika dibayangi mendung karena ia memahami betul betapa rapuhnya kondisi Akila. Ia sangat yakin bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi rahasia itu untuk terbongkar. Beralih ke kediaman Alfric, atmosfer di sana justru terasa jauh lebih mencekam dan dingin. Dominic menerima informasi krusial bahwa Axel diprediksi akan siuman secara total malam ini juga. Kabar tersebut bukanlah sesuatu yang menyenangkan, setidaknya bagi kepentingan pribadi Dominic. Pada saat yang bersamaan, Cassandra didera oleh rasa was-was yang tidak kalah hebatnya. Pikirannya terus berputar pada kemungkinan terburuk tentang apa yang akan diucapkan Axel nanti. Ada kekhawatiran mendalam jika Axel akan membongkar rahasia yang seharusnya tetap terkunci rapat. Dominic pun tidak tinggal diam menghadapi ancaman yang mulai mendekat ini. Ia segera menyusun strategi penuh manipulasi untuk mengamankan posisinya. Ia menghubungi Blade dan memberikan instruksi untuk melakukan sebuah misi yang sangat terukur. Skenario yang ia buat terlihat sederhana, namun mengandung risiko bahaya yang sangat tinggi. Blade ditugaskan untuk memengaruhi persepsi Axel
agar mengikuti narasi yang telah dipersiapkan. Andai pendekatan persuasif itu menemui kegagalan, Dominic telah menyiapkan rencana cadangan. Sebuah opsi yang jauh lebih suram, brutal, dan penuh dengan risiko yang membahayakan nyawa. Bahkan, sekadar memikirkan langkah tersebut sudah cukup untuk mengubah suasana menjadi horor. Di lokasi lain, Ares bergerak cepat dengan otoritas yang ia miliki sekarang. Ia segera mengontak tim operasional kepercayaannya dan memerintahkan mereka terbang ke Indonesia. Tujuannya sangat spesifik, yaitu untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif dan ketat. Ares mengendus adanya terlalu banyak variabel yang bergerak liar di balik layar saat ini. Ia juga meluangkan waktu untuk berhadapan langsung dengan Cassandra demi validasi. Ia ingin memastikan apakah Cassandra sangat yakin Axel akan membocorkan info penting saat sadar. Dari ekspresi wajah Cassandra, terpancar sebuah keyakinan yang bercampur dengan rasa takut luar biasa. Ia sadar betul bahwa sepatah kata pun dari mulut Axel mampu meruntuhkan segala tatanan yang ada. Kembali ke lingkungan sekolah, tensi udara justru semakin memanas dan tak terkendali. Adi secara tidak sengaja menyaksikan momen Aquila yang sedang berada dalam pelukan Angelica. Pemandangan yang ia lihat itu seakan menghujam tepat di pusat emosi terdalamnya. Napasnya terasa sesak karena perpaduan antara rasa cemburu, kebingungan, dan kepedihan hati. Ia gagal memahami konteks di balik pelukan itu, namun ia merasa sulit untuk menerimanya. Tak berselang lama, Harry tiba di lokasi kejadian bersama dengan kehadiran Adit. Dari jarak aman, Harry sudah bisa mengalkulasi betapa kacaunya situasi di depan matanya. Batinnya berteriak bahwa segala sesuatunya terjadi terlalu cepat dan belum pada waktunya. Aquila belum sanggup untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok Angelica dalam hidupnya. Dan kekhawatiran itu terbukti saat Mayang akhirnya menampakkan diri dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tampak tegang, menandakan bahwa situasi ini sedang berada di ambang ledakan besar. Satu kecerobohan kecil saja dapat membongkar seluruh rahasia yang selama ini dijaga dengan nyawa. Semua pihak kini seolah sedang meniti seutas tali tipis di atas jurang kehancuran mental Aquila. Namun di tengah segala kerumitan tersebut, muncul satu kabar tambahan yang cukup mengejutkan. Robert, sosok teman lama dari masa SMP Andromeda, Aquila, dan Fatah berencana kembali ke Indonesia. Ia sempat melihat dokumentasi lama mereka dan merasa terpanggil oleh memori masa lalu. Ada kerinduan mendalam yang membuatnya ingin mengetahui kabar para sahabat lamanya itu. Kedatangannya yang terkesan sederhana ini, tanpa disadari, akan menambah kerumitan baru. Hari yang panjang itu pun ditutup dengan tumpukan teka-teki yang belum juga menemukan jawaban. Setiap karakter kembali ke sudut masing-masing dengan membawa beban kecemasan yang berbeda. Sementara Aquila masih terjebak di pusaran emosinya tanpa menyadari badai besar sedang mengincarnya.